Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang C++, penggunaan C++. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Akbar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang C++, yaitu tentang array dan pangkat desimal. Baiklah, kita mulai dengan array. Yang pertama, di sini saya membuat program yaitu tentang array. Jadi di sini kita lihat seperti di sini kita lihat terdapat include your string. Yaitu ini adalah library dari semua C++ yang digunakan untuk supaya program ini berjalan. Dan juga di sini ada using namespace. Jika kita tidak menulis ini maka kita akan tidak bisa berjalan. Jika tidak ingin menuliskan di sini bisa dituliskan di sini tapi akan ribet nantinya. Oke, kita lanjut ke int main. Setelah itu kita lanjut ke bagian selanjutnya, bagian inti dalam. Ini saya membuat cout masukkan banyak angka. Dan sin n ini berasal dari intn. Intn ini kita memasukkan angka. Dan di sini kita lihat int build buka kurung n. Di sini build buka kurung n tutup kurung ini adalah arraynya, guna arraynya. Jadi nanti kalian bisa melihat sendiri gunanya array nanti. Kemudian di sini input n bilangan ndl. Ndl ini maksudnya adalah seperti enter gunanya kalau di dalam komputer. N-line supaya bisa lanjut ke bagian sisi bawah. Kemudian for int o sama dengan 0, o lebih kecil size of build per size of int titik koma o plus plus. Maksudnya di sini o ini adalah angka yang akan muncul saat program ini akan di-run. Dan size of ini gunanya berguna di array untuk seperti kayak menambahkan angka seperti itu dan seterusnya. Di sini sin build buka kurung o yang tadi berada yang di atas for tadi, kemudian n-line yang tadi, dan kemudian urutan dari pertama cout urutan dari pertama ndl. Setelah itu for int o sama dengan 0, titik koma 0 size of build per size of int titik koma 0 plus plus, sama seperti yang tadi o plus plus maksudnya. Dan di sini ada cout spasi build o spasi lagi. Guna spasi di sini hanya untuk membuat jarak saat programnya akan di-run selanjutnya yang akan di-run nanti. Kemudian di sini ada ndl 2 kali supaya enternya bisa 2 kali, jadi ada jarak. Dan kemudian ini adalah urutan terakhir. Jadi di sini saya membuat array ini supaya misalnya memasukkan angka 1 sampai 10. Setelah dari urutan pertama yaitu 1 sampai 10. Nah, dari urutan terakhir itu yang seperti 10 sampai 1. Nah, di sini ada for int o sama dengan n-1. Maksudnya n-1 dari n ini sama dengan n-1. Jadi misalnya jika int o sama dengan 0, maka itu tidak akan fungsi. Jadi ya bisa Anda lihat nanti. Kemudian o size of lebih kecil build atau size of int titik koma o min beda dari o plus plus tadi. Kemudian cout spasi build o dan spasi lagi untuk membuat jarak, dan kemudian itu 0. Mungkin kita bisa langsung build and run. Misalnya saya memasukkan banyak angka tuh 7. Nah, kemudian kita masukkan 7 angka yaitu 2, 7, 10, 3, 15, 3, 6. Nah, seperti yang Anda lihat, urutan dari pertama 6, 7, 10, 3, 15, 3, 6. Dan selanjutnya dari urutan terakhir yaitu dari sini 6, 3, 15, 3, 10, 7, 2. Baiklah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tugas
akan menjelaskan program kedua, yaitu tentang pangkat desimal. Maksudnya pangkat desimal adalah seperti yang Anda tahu sendiri, pangkat kayak 2 pangkat 2 sama dengan 4. Tapi apa yang terjadi jika 3 pangkat 2,5? Nah, di sini saya telah membuat programnya. Ya, seperti yang tadi, include your stream, dan include CMAT. Nah, maksud dari CMAT ini adalah include untuk library matematika. Jadi bisa menggunakan kayak sedikit materi matematika gitu. Dan kemudian ada using namespace std. Seperti yang tadi, lalu double pangkat double. Jadi guna double di C++ ini adalah supaya angka komanya bisa berguna, atau misalnya muncul angka double-nya hasil nanti. Jadi dalam ini double. Nah, kemudian ini bagian mainnya, inti, yaitu double A, B. Nah, di sini cout masukkan angka, titik koma, sin A, yaitu masukkan angka. A-nya itu adalah memasukkan angka, dan kemudian NDL lalu cout masukkan pangkat. Sin B, ini maksud ini adalah untuk pangkatnya nanti. Lalu cout NDL, di sini nanti ada cout hasil dari A pangkat B NDL. Lalu sini akan muncul hasilnya nanti. Nah, di sini adalah bagian rumus supaya bisa programnya berjalan nanti. Double pangkat X double N. Ini untuk pengganti A dan B nantinya. Ini X ini adalah A, N ini adalah B. Lalu W ini adalah bagian pangkat ini. Jadi X ini adalah A, N ini adalah B, dan Y di sini adalah pangkat. Lalu W, nah di sini adalah Y sama dengan N kali log X. Ini yang akan menjadi rumus untuk membuat yang akan jadi hasil dari pangkat A, B ini. Ya. Nah, lalu return X, Y. Oke, mungkin bisa langsung dijalankan saja programnya. Misalnya masukkan angka 4, masukkan pangkat misalnya 3,5, maka muncullah hasil 4,3 misalnya kita masukkan 3,5, maka muncullah hasil dari sini 4 pangkat 3,5, hasilnya adalah 128. Mungkin bisa dicek di kalkulator jika ada kesalahan, mungkin terjadi kesalahan pada codingannya. Kalkulator, baiklah, mungkin bisa dilihat 3 pangkat maaf 3 misalnya 3 pangkat tunggu tadi apa? Misalnya ini mana tadi? Misalnya 4 pangkat 3,5. Hasilnya adalah 128. Apakah hasilnya sama dengan yang tadi? Ya, sepertinya programnya berfungsi dengan baik, alhamdulillah. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya tampilkan, dapat saya beritahukan. Apabila ada kata-kata yang saya ucapkan salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon pun. Di sini saya Muhammad Surya Akbar dengan NPM 1617051077 asal Universitas Lampung. Mengucapkan terima kasih, dan saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.